warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa sallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang bijaksana dan hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Suku Sunda sudah Banjar, hidup rukun di Indonesia. Hadirin semua, apa kabar? apakah sehat semuanya? Al-Quran banyak memberikan penegasan kepada kita supaya mempercayai dan meyakini adanya Tuhan yang patut disembah dan sekalian umat manusia. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenarannya tidak dapat diragukan, serta akal pikiran pun tidak dapat menerima. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kami angkat sebuah tema, yakni beriman kepada Allah merupakan fondasi menghadapi kehidupan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Beriman kepada Allah bukan hanya pengakuan batin saja, melainkan harus dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Sudahkah seirama antar tutur katanya sehari-hari dengan iman yang sedang tumbuh dalam jiwanya? Sudahkah ditinggalkan tutur kata yang tidak ada gunanya? Sebab orang yang beriman selalu meninggalkan tutur kata yang tidak berguna. Sudahkah imannya melahirkan perbuatan baik, amal ibadah, amal soleh dan lain sebagainya? Untuk lebih memperjelas bagi kita tentang ciri-ciri orang yang beriman, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka padanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jika telah memiliki ciri-ciri tersebut, berarti imannya kepada Allah telah hidup dan telah membuktikan imannya dalam kehidupan sehari-hari serta bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Bahkan
Orang yang sudah beriman dengan sempurna, maka akan terlihat keakrabannya dengan alam dan lingkungan. Dia tidak akan merasakan lingkungan, akan tetapi manfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia. Masyarakat sangat mengharapkan dan memerlukan orang-orang yang beriman hadir di tengah-tengah bangsa menuju Indonesia yang maju. Dalam perkembangan abad 21 Masehi ini, apakah dia seorang pelajar, apakah dia seorang guru, apakah dia seorang pedagang, petani, pegawai, pejabat, dan lain sebagainya. Sebab yang dibutuhkan bangsa saat ini tidak saja orang yang tinggi ilmunya, cerdas pikirannya, terampil kerjanya, melainkan orang yang memiliki keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu dan iman adalah dua unsur penting dalam diri manusia maju. Ilmu adalah gerai kemajuan, sedangkan iman adalah kemudi gerak kemajuan. Iman saja tanpa ilmu tidak akan maju, sedangkan ilmu saja tanpa iman akan menjerumuskan. Oleh karena itu, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita tanamkan ke dalam kehidupan berbangsa dan beragama, supaya terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 145 di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik demi untuk kepentingan bangsa dan negara, Allah akan menjanjikan kehidupan yang bahagia sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, yaitu لنجزينهم أجرهم بأحسن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وما كانوا يعملون. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian jelas sekali bagaimana hubungan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh. Belum sempurna iman seseorang kalau iman yang dimilikinya itu belum bisa berhasil melahirkan perbuatan dan ucapan yang bermanfaat. Demikian juga perbuatan manusia hanya akan sia-sia belaka kalau perbuatan tersebut tidak dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau semata-mata melaksanakan perintah Allah. Dan salah satu tanda bahwa seseorang punya iman yang kuat adalah adanya jiwa berkorban dan berjuang serta kokoh dalam pendirian dan keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kitab suci Al-Quran telah memberikan contoh perjuangan militan. Mereka adalah Ashabul Kahfi, atau pemuda-pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun karena dikejar oleh raja yang zalim yang berkuasa pada waktu itu. Dengan dibekali senjata iman, mereka dengan tegas menentang perintah raja. Mereka dipaksa mengaku
dan menyaksikan bahwa dirinya sebagai Tuhan dan selalu tunduk di bawah kekuasaannya. Akan tetapi mereka tidak merasa takut sedikit pun, bahkan dengan tegas perintah raja sambil mengatakan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, iman yang menjadi modal mereka berjuang itu dicatat dan diabadikan oleh Allah di dalam sejarah untuk dideladani harusnya oleh pemuda-pemudi Islam yang sedang berkiprah menyambung gerak estafet pembangunan menuju negeri yang aman, makmur dan di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan dan pengalaman dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perkara yang hak tidak bisa datang sendiri, keadaan bangsa yang sejahtera tidak bisa datang sendiri, tidak bisa kita tunggu sambil duduk-duduk santai, melainkan harus kita perjuangkan dengan semangat yang tinggi, iman yang teguh, serta ilmu pengetahuan yang cukup. Yang penting bagi kita adalah tetap berjuang. Perjuangan bukan berarti dengan bersenjata, namun yang disebut perjuangan adalah melangkah yang lebih maju dalam mencapai cita-cita. Sebab tanpa kemajuan akan mengakibatkan kegagalan dalam usaha menuju perbaikan dan kemajuan. Oleh sebab itu, sebagai generasi pemuda-pemudi Islam, marilah kita tetap berjuang serta rela berkorban dalam keadaan tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian kami, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, izinkan kami berpantun. Kota Mojokerto sungguh memikat, Santrinya ramah dan bermartabat. Jika umat bersatu dengan iman yang kuat, niscaya yang hidup akan penuh rahmat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.